Nah, sekarang kita mau mereview tempat tidur ukuran 120 kali 200 lengkap dengan headboard. Nah, yang pertama di sini ada 5 laci. Yang pertama laci yang ukuran kecil. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ini 5 laci, handle-nya pakai aluminium. Nah, ini besinya besi aluminium. Nah, terus kemudian di sini ada pintu. Nah, ada 3 pintu di sini buat bisa jadi penyimpanan. Nah, ini ada pintu di sini, cukup buat nyimpen koper, bed cover. Nah, sekarang kita mau nge-review bahan furniture dipan yang kita buat tadi. Itu pakai apa aja bahannya? Yang pertama, material kayu. Kalau kayu kita menggunakan bahan ini. Bahannya bahan blockboard kayak gini. Jadi bukan particle board ya, ataupun kayu press. Kita lebih mengedepankan kualitas dibandingkan harga ya. Bahannya blockboard atau pakai multiplate biasanya, bukan particle board. Kalau particle board, nah ini dia. Kalau particle board tuh kayak gini. Dia kalau seandainya kena air, dia akan cepat mengembang. Nah, seperti ini contohnya, ini udah kena air, dia sedikit mengembang, cepat sekali mengembangnya. Tapi kalau bahan yang kita pakai di tempat tidur yang kita buat ini, kita pakai bahannya ini, jadi kuat, kokoh. Kalaupun seandainya kena air, dia lebih tahan terhadap air. Nah, terus kalau di bagian finishing, kita di sini finishingnya menggunakan HPL, bukan decosit ya. Kalau finishingnya kita pakai ini, pakai HPL. Nah, HPL itu lapisan yang paling buat finish itu yang paling bagus ya, dibandingin kayak decosit atau takosit ataupun cat. Ini yang paling bagus menurut saya. Ada yang di pasaran itu ada yang masih pakai yang decosit kayak gini. Kalau decosit itu dia lebih tipis kayak gini, lebih tipis. Tapi kalau HPL lebih kuat, kokoh. Nah, biasanya HPL itu bertekstur, beda dengan decosit. Kalau decosit itu nggak ada yang bertekstur, ada yang bertekstur tapi tetap materialnya tipis kayak gini. Biasanya kelemahan bahan decosit itu biasanya dipakai di furniture yang berbahan dasar itu particle board atau MDF atau kayu press biasanya. Ini kalau seandainya kena panas atau kena air, dia langsung mengembang, langsung bergelembung. Beda kalau dengan HPL. HPL sekalipun kena panas ataupun kena air, dia nggak akan bergelembung. Tetap rapi, kuat, kokoh gitu kan. Ini lapisan yang paling bagus. Pinggir-pinggir kayu kita itu pakai edging PVC. Jadi bukan pakai HPL. Untuk bagian pinggirnya kita pakai edging PVC. Saat terkena benturan, edging PVC itu lebih melindungi kayu dibandingkan edging HPL. Nah, makanya kita di dipan yang kita buat, kita pakai edging PVC. Nah, ini edging PVC, jadi bukan HPL. Kalau seandainya kena benturan, nah ini lebih melindungi dibandingkan edging HPL ataupun decosit. Kita dari namanya bahan kayu, kemudian finishing lapisan luar, terus bahkan edging, kita pakai bahan-bahan yang bagus lah. Sekian review dipan ini. Semoga bermanfaat.